Ini kayak cerita kakek-kakek kita ngelawan penjajah. Semangatnya sama. Gue gak mau nyerah. Masalahnya bedanya ini anak 13 tahun. Tidak dijenguk orang tuanya. Assalamualaikum Sobat Staindo. Perkenalkan, nama gue Ivan Hilman. Dan selamat datang di podcast Staindo. Pada sesi kali ini, kita bakal membahas tentang perjalanan seorang hafiz Quran. Nah, di sini kita udah kedatangan seorang hafidhoh, seorang ukhti bercadar, berkerudung syar'i, Masya Allah. Mbak Ahsana Nadia, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, yang penting pada sehat ya. Corona, Sehat. corona lagi jahat banget nih corona nih. Nah, gue denger ya, lu seorang hafidhoh, hafal 30 juz. Bener tuh? Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Ibu aku pasti senang bertemu dia. Nah, tapi gue punya pertanyaan nih. Ini menarik nih. Kan di era modern ini ya, gimana ya? Maksud gue, ya kita jujur-jujuran aja deh, fair-fairan aja deh. Pada zaman ini boro-boro buka Quran. Gak asik gitu. Main IG, main TikTok lebih asik kan? Iya. Kok lu bisa? Apa motivasi lu nih? Sampai lu bisa hafal 30 juz tuh. Ini 30 juz loh. Nggak 1-2 juz loh. Nggak cuman kulhu. Tapi 30 juz. Gimana tuh? Apa motivasi lu? Yang pertama motivasi gue orang tua ya. Iya. Jadi gue ceritain dari awal nih. Orang tua gue itu pernah pengen jadi hafiz salah satunya. Cuman mungkin Allah berkehendak lain. Jadi masih belum jadi gitu kan. Akhirnya gue belajar Al-Quran. Alhamdulillah di kelas 3 SD itu usia segitulah. Itu gue udah bisa baca Quran kan. Terus Bentar, gue potong nih. Maaf nih ya. Iya. Kelas 3 SD. Kelas 3 SD biasanya umur berapa tuh? Ya, 8 tahun lah ya. Sekitaran Ya, sekitar 8 tahun lah ya. Iya. Seorang bocah 8 tahun sudah bisa lancar baca Quran. Gitu. Kalian bocah-bocah 8 tahun yang masih minta Kinderjoy. Oke, gimana tuh? Kan 8 tahun nih udah bisa baca Quran. Terus lu di pesantrenin tuh. Ya nanti pas gue kelas 6 SD, itu orang tua rencana ngirim gue kan ke pondok. Habis itu ya udah berangkat kan. Gue juga nggak tahu sebenarnya itu mau diberangkatin atau enggaknya. Kirain waktu itu nggak jadi, ternyata jadi alhamdulillah. Nah di pondok itu juga termasuk pondok tahfiz gitu kan, sekolah formal gitu kan. Tapi sambil tahfiz gitu. Jadi ya udah dari situ gue berusaha ngafal. Lalu pondoknya di mana nih? Di Makassar. Di Makassar. Sulawesi Selatan. Jauh dong dari rumah dong. Iya jauh. Jadi Ntar lu ngomong jauh tapi rumah lu di mana sih? rumah gue di Maluku. Rumah lu di Maluku. Provinsi apa yang ditutup-tutupin di Indonesia? Jawab di komen. Karena dia pasti udah tahu. Nah, lu di pesantren ini di Makassar nih. Jauh banget kan? Iya. Biasanya nih, banyak cerita-cerita lucu nih. Orang-orang diculik ke pesantren. Gimana cerita lu? Enggak sih, maksudnya enggak seperti itu. Itu mungkin karena orang luar aja ya yang tahunya seperti itu. Tapi sebenarnya di pesantren itu seru. Enggak, maksud gue kayak temen gue nih. Temen gue ada. Kayak ayo kita ke taman hiburan nih. Ikut gue. Sama orang tuanya digituin kan. Iya. Tiba-tiba masuk pondok, sedih kan. Oh, Lu maksudnya nggak kayak gitu? Iya, lu nggak kayak gitu. Enggak, jadi orang tua manggil, orang tua nanya, mau ke pondok nggak? Ya kebetulan gue juga emang benar-benar pengen belajar agama lebih dalam gitu kan. Terus gue juga tahu cita-cita orang tua yang masih sempat tertunda gitu kan. Akhirnya ya gue punya semangat yang tinggi gitu, alhamdulillah. Ya udah nerusin buat ngafal Quran gitu. Jadi dari yang tadinya baca Quran, pengen ngafal Quran. Pertama kali ngafal pun kan nggak mungkin langsung salaman gitu kan. Iya. Pasti kan beberapa ayat dulu gitu atau beberapa huruf gitu. Ya udah
Awalnya tuh dari beberapa ayat. Yang kita kalau apa sih namanya, mulut kita diasah sama ayat-ayat Al-Quran terus, nanti lama kelamaan kalau ditambahi dengan tilawah lagi, nanti lama kelamaan bakal apa namanya, hafalnya tuh makan bertambah gitu. Jadi ya udah, akhirnya dari situ pas setahun kan di pondok itu ada target gitu. Jadi kadang ya, apalagi kita anak kecil kan, mood gitu kan, mood mudan kadang-kadang. Ketika gue jadi orang tua, yang lainnya dijenguk, gue nya nggak dijenguk gitu. Lu nggak kan. dijenguk? Enggak, karena kan jauh merantau gitu kan. Lu Orang sedih tua gak? juga sibuk. Ya sedih sih iya, tapi yang jadi motivasi terbesar gue buat bangkit terus, buat mau apa namanya, nggak mau kalah gitu dari yang lain, itu orang tua. Tahu deh, itu umur berapa sih? Itu gue umur berapa ya? 12 apa 13 gitu. Ini kayak cerita kakek-kakek kita ngelawan penjajah. Semangatnya sama. Gue gak mau nyerah. Masalahnya beda, ini anak 13 tahun. Tidak dijenguk orang tuanya. Tapi lu nangis-nangis gak? Itu kan gak dijenguk tuh. Kayak Pastinya dong. nangis di bawah hujan. Enggak juga, enggak Oh, di enggak bawah, ya? terlalu lebay. Enggak kayak gitu ya? Iya, enggak juga. Ya paling gue nangis, gue ngaduin. Nangis palingan di sholat, bukan gitu. Ya, ngadunya di sejadah, ya Allah, kapan ketemu orang tua. Tapi ngerasa belum pantas aja, belum apa namanya, belum pantas aja gitu. Kayak ngerasa belum ada hasil gitu. Kalau ketemu orang tua masih kayak gitu. Terusnya hafalannya masih segini. Ya udah akhirnya ya dari situ, itu pertama kali ngafal ya. Waktu itu baru berapa ya, 1 juz lebih gitu kan. Kan di pondok itu kan 1 tahun targetnya 1 juz. 1 gitu kan. tahun 1 juz. Iya, itu target di pondok, 1 tahun 1 juz. Tapi alhamdulillah gue udah lebih dari 1 juz waktu itu. Tapi gue ngerasa itu kayak masih sedikit gitu. Masa gue pulang atau nelpon orang tua ngasih taunya setengah-setengah gitu. Gitu kan, mending apa ya, mending sekalian gitu kan. Ya itu, tapi orang tua nanyain mulu. Terus ustaz gue pernah bilang, kalau emang kamu ngafalnya, ngasih taunya apa namanya, cuman segitu doang, nanti nggak seru, mending sekalian aja gitu katanya, karena hafalan kita juga sebenarnya katanya tuh aib kita. Terus udah apa begitu. Anda di rumah, asal ente tahu ya, aneh nih ngambil jurusan PAI, sering ya beberapa kali kultum gitu, ceramah, tapi di depan beliau menjadi orang ya gimana ya, seperti orang yang baru belajar. Mohon maaf nih, kayak ilmu lu pas 13 tahun sama gue kalah jauh gue deh, malu banget deh. Jadi lu pas saat itu lu gak ngelapor ke orang tua lu tuh, gak ngabarin orang tua lu? Enggak sama sekali. Jadi ya itulah. Nah terus singkat cerita ya, selesai mondok nih SMP. Gue SMA-nya di sana, di MA, tapi bukan di Makassar. Di sana, Di mana? Di Maluku. Oh, dari Makassar sampai SMP, SMA balik ke Maluku. Iya, balik ke Maluku gitu kan. Pada saat pada saat itu lu udah hafal berapa juz tuh? Masih rahasia. Pokoknya waktu itu belum mau kasih tahu ke siapa-siapa gitu. Orang tua lu pun belum tahu tuh. Iya, belum tahu. Terus lanjut ya. Lanjut. Maaf nih, potong-potong dulu. Habisnya seru banget. Terus habis itu semangat gue buat ngafal Quran sempat kendor, kena pergaulan, ya gitulah. Asik. Iya seru banget. SMA kan, pas SMA gimana ya pergaulan gue, kayak gimana gitu kan. Pokoknya bentar. Lu pergaulan karena pergaulan pas di SMA. Iya. Lu pernah bonceng 3 gak? Pernah. Seorang hafiz Quran, bonceng 3. Kalian para cabe-cabean yang suka bonceng 3, itu tidak menutup kemungkinan kalian untuk menjadi hafiz. Ingat, tobat segera ya. Tobat. Lanjut. Ya jadi ya seperti itulah. Terus mungkin menurut gue kayaknya gue udah kelewatan gitu.
pergaulannya nggak dijaga. Padahal gue tahu sebenarnya, gue juga apa namanya waktu itu pernah hafal hadis Nabi kan. Jadi agama kita tuh tergantung agama kita tergantung agama teman kita. Maksudnya baiknya kita, pergaulannya kita itu tergantung pergaulan teman kita gitu. Ya udah, akhirnya pas tamat SMA kan, ini gue lagi masih terpengaruh gitu kan. Tapi orang tua gue nanya, mau berubah atau enggak gitu. Kayak orang tua tuh udah mulai kecewa gitu kan karena lihat kenapa nggak kayak waktu SMP gitu kan yang gitu. Terus awalnya tuh gue mau ke pondok lagi, mau balik lagi tuh agak terpaksa gitu kan karena udah nikmatin banget masa-masa waktu SMA gitu kan. Tapi ya kembali lagi ke yang tadi, motivasi terbesar gue buat ngafal Quran itu orang tua gue. Jadi ya udah, walaupun waktu itu terpaksa tapi niat yang dulu, diri gue yang dulu gue berusaha balikin lagi gitu. Susah payah, bener-bener susah payah balikin lagi. Apalagi ketika kita pertama kali hijrah lagi, kita harus melepaskan semua yang menurut kita atau pandangan orang lain buruk gitu. Jadi ya dari situ akhirnya gue mulai hafal Quran lagi, ulangi lagi dari pertama. Dan alhamdulillah ya udah, dengan itu kan pasti ada mood-moodian gitu kan. Tapi setiap kali gue moodian atau gue lagi down, gue mikirnya Orang udah tua. jauh-jauh. Kenapa nggak ada hasil orang tua? Pokoknya orang tua aja intinya. Insya Allah. Pokoknya motivasi gue orang tua aja intinya. Cita-cita orang tua ingat masih sempat tertunda gitu. Jangan mau kalah gitu. Emang seorang hafiz itu diberikan keutamaan banget ya. Ini terasa banget nih kalau ente di rumah duduk bersama hafiz, ente bakal berasa. Beliau ngomong pakai mulut masuk ke telinga, ademnya di hati ente. Masya Allah. Ya Allah. Aduh, pengen ngecat emak bawaannya. Masya Allah, ya Allah. Nikmat banget ya Allah malam ini. Nah, lu berarti sorry nih ya, kita rekap ulang ya. Dari Maluku kelas 6 SD ke mana? Makassar. SMA ke Maluku lagi. Iya. Lulus SMA mondok lagi tuh, mondok di Jakarta. ke Jakarta. Iya. Kenapa ke Jakarta dari sekian banyak? Soalnya kan bukan gimana-gimana ya. Jakarta, ibu kota. Pasti bayangannya bandel. Bener Iya, kan? sempet, iya. Kenapa kamu ke Jakarta? Sempet terbayang kayak gitu. Tapi kan gue tuh punya murabi. Murabi itu seperti guru gitu kan. Nah, guru gue ini pernah berguru sama orang tua gue. Makanya orang tua berguru kembali ke guru gue ini. Jadi saling berguru gitu. Lalu. Mungkin Karena ini gue cerita nih enggak. Sorry gue motong nih ya. Mungkin Mbak Nana bisa ngejelasin dulu nih ke teman-teman yang di rumah. Murabi itu apa sih? Murabi itu guru. Guru kita, orang yang ngebimbing kita selain orang tua kita gitu. Jadi Apa bedanya sama mu'alim? sama sih sebenarnya, paling perbedaannya karena terletak di katanya aja. Nah, gue tahu nih. Kalau soal ini gue tahu dikit. Gue nggak kalah berarti sama lo. Nggak kalah banget lah. Kalau mu'alim itu guru, tapi ngajarinnya sebatas doang. Maksudnya lu datang ke majelis, ya udah. Cuman kalau murabi itu adalah guru yang mengatur lu. Istilahnya dari A sampai Z gitu. Bener-bener kayak orang tua lah istilahnya kan ya. Nah, jadi murabi lu nyuruh lu ke Jakarta. Ya. Jadi itu tadi yang waktu gue tamat SMA itu kan orang tua itu hubungi murabi gue, pengennya gue begini. Jadi ya udah, langkah gue apa semua tentang gue diatur sama murabi gue. Dan itu orang tua gue udah ridho banget, diapain terserah gitu. Yang penting berangkat ke pondok. Nah, karena waktu itu murabi gue ini kan belum punya komunitas besar gitu kan. Dia itu ngerekrut anak-anak dari Indonesia Timur gitu kan, buat dibawa ke sejabodetabek gitu kan. Maksudnya kedepannya punya cita-cita besar gitu, dakwah gitu. Cita-citanya tuh dakwah gitu. Nah, murabi gue ini termasuk meraga gue. Habis itu
dia punya teman ustadz gitu kan, punya pondok rumah Quran Akhwat gitu. Gue dibawa ke situ, mondok di situ. Ya udah, mondok di situ kebetulan itu kan bukan punya pribadi ustadznya. Itu tuh kayak masa kontrakannya 1 tahun gitu. Jadi gue mondok di situ 1 tahun. Dan apa yang gue dapatin di situ ternyata belum ada. Jadi kenapa belum ada? Karena ustadz gue ini yang ngebimbing gue ini bukan murabi ya, kalau murabi lain. Iya, Murabi kan yang orang itu kan sama aku. Nah, ustadz gue ini ngelihat mungkin akhlak gue kali kayak akhlak gue gitu kan belum pantas penghafal Quran gitu. Terus gue pernah nangis. Mungkin berat karena banget tuh ya. sisa pergaulan dari waktu masa-masa SMA itu. Jadi gue ditahan sampai 8 bulan. Untuk apa? Memperbaiki akhlak. Itu dulu. Baru bisa hafal Quran. Kita lu nih. Pada saat itu emang akhlak lu sejelek apa sih? Iya, bisa dibilang emang Masya Allah jelek banget. Enggak, maksud gue kayak ya begitulah pokoknya ya. Tapi dalam bayangan gue sih tetap nakalan kalian anak-anak Jakarta. Ya gue juga soalnya, gue juga anak Jakarta nih, kita tahu lah, layang kelender. Apa yang ustadz kita atau ustazah kita lakukan itu kan pasti mereka lebih tahu alasannya gitu. Walaupun kita nggak nunjukin, nggak terlalu atau menampakkan gitu kan akhlak buruk kita, tapi mereka kan ya orang berilmu gitu, jadi pasti bisa gampang tahu sesuatu gitu kan. Kayak ngebaca akhlak orang gitu, bukan maksud uzur bukan, tapi emang bisa apa sih namanya? Bahasanya kasaf lah ya. Iya, gitu. Kasafah. Ya seperti itu. Jadi gue di pondok itu sampai 8 bulanan lah. Itu belajar dari akhlak doang itu. Belajar akhlak doang dulu gitu. Karena katanya kalau ngafal Quran, emang sih nanti kalau misalnya ngafal Quran, akhlaknya belum baik, itu menurut ini ya, menurut gue, itu nggak akan bisa masuk hafalannya. Dan emang gue pribadi ngerasain itu, benar-benar ngerasain itu. Gue ngerasa akhlak gue masih buruk banget, jadi emang belum pantas. Sampai gue minta maaf ke orang tua, maaf karena waktu awal-awal berangkat terpaksa. Mungkin orang tua juga ngelepas ridho, tapi nggak tahu sampai ke dalam hati sana tuh ridho banget enggak gitu sama akhlak gue, kelakuan gue selama ini tuh. Jadi ya seperti itu, akhirnya orang tua ternyata emang ya udah orang tua jujur ya, belajar ridho orang tua. Akhirnya alhamdulillah gue dapet ridho orang tua. Gue minta maaf juga ke murabi, mungkin karena ridho murabi juga kan, itu juga penting gitu. Ya udah akhirnya dari situ kebetulan kan rumah Qurannya tutup nih karena masa kontrakannya habis. Maksudnya kayak gitu pokoknya. Iya. Tapi agak anti klimaks ya. Nah, jadi wah ini kita udah panjang banget nih, ya kan? Dari A sampai Z nih Mbak Nana nih jelasinnya nih. Waduh, udah banyak banget ilmu yang kita tangkep nih. Padahal baru berapa menit doang loh. Masya Allah, emang HP itu emang beda ya. Beda banget ya Allah. Allah pengen jadi. Kalau kata orang dulu, kalau ente nggak bisa jadi hafid, nyari bini hafid tuh. Antum di rumah. Nah, nih perjalanan Mbak Nana udah panjang banget nih ya. Banyak banget ilmu yang bisa kita ambil. Nah, ada pesan gak nih buat teman-teman kita nih mungkin yang pengen jadi hafid, entah kata semangat atau apapun itu, tolong kasih mereka pesan. Soalnya banyak bocah-bocah mungkin nih yang mencoba menghafal Quran tapi kesusahan. Tolong kasih semangat. Ya pertama pesan saya untuk teman-teman yang ingin menghafal Quran tapi mungkin masih kesusahan, pertama kita betulin dulu niat kita ngafal Quran itu untuk apa? Untuk Allah, untuk dipuji manusia, atau untuk apa gitu. Yang paling penting tuh niat karena Allah, jangan karena ingin yang lain. Karena ketika kita melakukan sesuatu pun, kalau itu diniatkan selain daripada Allah, termasuk riya. Itu yang paling pertama, niat. Niat dulu intinya. Ya terus ngejauhi maksiat gitu kan. Maksiat itu bukan berarti apapun. Itu banyak, dalam arti maksiat itu banyak banget gitu. Nah, terus coba buka Quran surat Al-Qamar juz 27 ayat 17 coba.
Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Jadi Al-Quran itu Allah udah mudahin bagi kita gitu. Tinggal bagaimana kita mengambil pelajaran darinya. Gimana kita ngambil pelajaran darinya? Ya kita jadiin orang tua sebagai motivasi gitu buat kita. Supaya kita bisa lebih semangat untuk ngafal Quran gitu. Ya mungkin pergaulan itu hal utama yang paling mempengaruhi kita gitu di era sekarang ini. Tapi kita harus benar-benar ngelawan hawa nafsu kita untuk hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, emang Masya Allah, Ukti. Makasih banyak nih. Udah banyak banget loh ilmu-ilmu yang diberikan oleh beliau kepada kita semua. Masya Allah. Mari kita doakan rame-rame ya. Semoga beliau tetap sehat, tetap bisa menghafal Quran, tetap bisa menyebarkan ilmu-ilmunya. Mungkin nggak menutup kemungkinan kalau anak cucu kita belajar sama beliau. Masya Allah nih, enak banget nih. Jadi, intinya adalah untuk kalian semua yang menghafal Quran, untuk kalian semua yang mencoba menghafal Quran, jangan pernah putus asa. Pertama, perbaiki akhlak kalian. Jangan kalian mencoba menghafal Quran tapi sama orang tua masih ngebangkang. Disuruh beli gas masih ngelawan. Betul begitu, Mbak Nana? Iya. Mbak Nana kalau disuruh beli gas nggak pernah ngelawan ya? Mungkin sebenarnya tapi Iya. tapi tetap ngelakuin, tetap turutin. No. Ngelawan boleh tapi tetap nurutin. Jangan ngelawan doang nggak nurutin ya. Tetap nurutin, nggak boleh dosa ente. Yang penting mengaji. Ente mengaji terus ya. Betul nggak, Mbak Nana? Benar. Bener ya. Ya udah. Makasih banyak nih teman-teman nih. Makasih banyak ya teman-teman ya. Dan makasih banyak nih Mbak Nana nih. Udah mampir ke sini nih. Aneh senang banget. Aneh bawaannya girang kalau ngeliat ente. Masya Allah. Teman-teman pasti juga begitu. Nah, Sobat Staindo, udah berasa kan manfaatnya kan? Ini baru satu narasumber kita loh. Kita masih punya banyak stok narasumber yang gak kalah bagus dari beliau. Maka dari itu, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalahin lonceng notifikasinya. Sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, tepuk tangan Mbak Nana. Yeay.